Halo Mutku, selamat datang di channel Murid. Bersama saya, Kak Aji, tentunya di zona BBM, belajar bareng murid. Zaman yang semakin modern menyisakan banyak tantangan yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Sampah, polusi, fragmentasi habitat adalah contoh-contoh masalah lingkungan hidup yang sering kali kita hadapi hampir setiap hari. Namun di kesempatan kali ini, kakak akan bahas satu topik yang mungkin sebagian dari kita belum tahu, meskipun sebenarnya sering kita jumpai. Apa itu? Topik kali ini adalah tentang eutrofikasi. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan utama kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat konten terupdate dari channel ini. Kalau sudah, yuk kita masuk ke bahasan utama kita. Teman-teman sebelumnya pernah ngeliat perairan seperti ini? Atau mungkin yang seperti ini? Kalau pernah, selamat! Kalian sudah menyupai fenomena eutrofikasi. Tunggu dulu. Ini bukan mau diselamatin. Ini masalah serius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan. Sekilas nggak ada yang aneh ya? Bukannya bagus kalau zat makanan berlimpah dan tumbuhan air tumbuh dengan cepat? Nah, terkait hal itu, ingat satu pepatah ini. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk dalam hal eutrofikasi ini. Sama halnya seperti tumbuhan darat, nutrien yang berlimpah juga akan berdampak positif bagi pertumbuhan tumbuhan air. Yang dimaksud tumbuhan air di sini adalah berbagai flora perairan, termasuk fitoplankton, alga, dan tumbuhan tingkat tinggi seperti misalnya eceng gondok. Ketika terjadi pengayaan nutrien, flora perairan akan tumbuh dengan sangat cepat dan menimbulkan fenomena yang disebut algal bloom atau ledakan alga. Fenomena ini menyebabkan perairan berubah warna menjadi hijau dengan suatu lapisan tebal di permukaannya. Atau dalam kasus eceng gondok, permukaan air akan tertutupi oleh ratusan hingga ribuan eceng gondok. Dampaknya, cahaya matahari tidak akan dapat menembus hingga dasar perairan. Flora perairan yang tidak mendapat cahaya matahari tidak bisa melakukan fotosintesis dan pada akhirnya akan mati. Flora perairan yang mati akan diuraikan oleh bakteri, tapi untuk melakukannya bakteri butuh oksigen. Semakin banyak flora yang mati, semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikannya. Dalam kasus ledakan alga yang parah, hampir semua oksigen di perairan akan terpakai oleh bakteri untuk melakukan dekomposisi. Akibatnya, banyak biota air lain seperti ikan, udang, dan kepiting akan mati karena kehabisan oksigen. Perairan yang awalnya sehat pun akan berubah menjadi kotor dan berbau busuk. Satu contoh fenomena eutrofikasi yang cukup menggegerkan masyarakat Indonesia pernah terjadi di Jakarta akhir 2012 yang lalu. Ketika itu, terjadi kematian massal jutaan ikan di sepanjang pantai Ancol, Jakarta. Penyebabnya? Menurut penelitian LIPI, hal itu terjadi karena ledakan alga jenis Cosinodiscus. Dampaknya cukup mengerikan, bukan? Lantas, apa saja yang bisa memicu terjadi eutrofikasi? Berbagai jenis polutan air bisa memicu terjadinya eutrofikasi, karena apa yang bagi kita tidak berguna mungkin berguna bagi biota lain. Contoh yang paling umum adalah pupuk dan deterjen. Pupuk sudah jelas. Seperti halnya pupuk dapat menyuburkan tanaman darat, pupuk juga dapat menyuburkan tanaman air. Bagaimana dengan deterjen? Deterjen pun dapat menimbulkan dampak yang serupa. Karena pada dasarnya deterjen juga mengandung beberapa nutrien yang penting bagi tumbuhan, misalnya fosfor. Jadi kesimpulannya, sebelum membuang limbah ke perairan, pastikan apa yang kita buang itu tidak akan berdampak pada lingkungan. Kalaupun memang terpaksa dan tidak ada pilihan lain, sebisa mungkin olah terlebih dahulu limbah tersebut agar tidak membahayakan bagi lingkungan. Dalam bidang pertanian, kita juga bisa menghindari pemakaian pupuk yang berlebihan, agar tidak terlalu banyak sisa pupuk yang terbuang ke perairan. Mari kita jaga lingkungan hidup kita dimulai dari diri kita sendiri. Oke, sekian materi kali ini. Jangan lupa like dan share agar teman-teman kalian juga tahu informasi ini ya. Kunjungi juga media sosial murid lainnya di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.